Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky di channel YouTube ini ya. Yang semoga teman-teman semua yang selalu mengikuti video di channel ini mendapat manfaat. Pada kali ini saya akan melakukan lab dengan menggunakan dua buah Nexus. Ini virtual ya. Kita di sini akan membentuk VPC atau dikenal dengan virtual port channel. Virtual port channel itu apa sih? Virtual port channel itu jadi adalah sebuah teknologi di mana menjadikan dua buah switch Nexus ini seolah-olah menjadi satu. Secara logik ya, secara fisik kan dua, ini satu. Jadi kalau namanya port channel itu kan destination sama source-nya kan sama. Kalau misalkan port channel itu jadi gini, jadi secara source-nya dia satu tapi destination-nya dua. Nanti dia di sini terhubung sama namanya VPC peerlink. Oke, di sini ada dua buah Nexus, ada 3 buah XI host VMware dan 1 vCenter. Lalu masing-masing host ini ada Linux ya. Nanti dia akan kita set IP, nanti kita set VLAN. Oke, jadi nanti ketika dia di sini idealnya Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 itu sebenarnya nggak bisa komunikasi karena dia berbeda VLAN. Cuman kita mengakalinya dengan menggunakan SVI atau Switch Virtual Interface. Jadi seolah-olah kayak router on stick gitu loh, inter VLAN routing. Cuman ini di teknologi Switch Nexus ya. Jadi nanti ini bisa nih komunikasi begini. Jadi nanti kita akan buat port channel LACP. LACP kan open standard ya. Oke. Jadi ini untuk dua buah Nexusnya masih baru ya. Maksudnya belum dikonfig apa-apa kecuali hostname. Nah, untuk liftnya ini lift 01, lift 02 ada host XI1, host XI2. Untuk host XI3 yang ini saya nggak install di laptop ini, saya install di komputer lain karena untuk menjalankan vCenter ini cukup berat ya. Oke, dan ini untuk VM-nya ini host 1, ini host 2, dan juga host 3 ya, host 3 ini host 3 nya yang menjalankan vCenter ini di sini. Oke, bentar kita lihat dulu ya. Ini kayaknya videonya bakal cukup lumayan lama, tapi mudah-mudahan memberikan pemahaman ya kita. Ini tadi kalau nggak salah udah diganti, bisa ya? Kalau nggak salah udah diganti, bisa ya? Jadi untuk vCenternya ini kan jalan di sini. Oke, lanjut aja ya, langsung aja kita di sini. Jadi secara vCenter ini juga masih belum di add hostnya, host 1, host 2. Maka kita harus nge-add host 1 dan host 2 nya yang di sini, host 8 dan host 9. Langsung aja kita tambahkan di sini add host 172 20 10 berapa tadi? Oh, 8 sama 9 ya. 8 dan 172 20 10. Saya nggak pakai password biar memudahkan aja. Oh, ya rootnya belum. Oke. Nah, ini udah ada ya. Biarin dia synchronize dulu. Lanjut. Oke, terus kita config di sisi Nexusnya. Nanti di sisi Nexusnya ini kan ada, nah nanti yang kita pakai itu untuk ke arah
masing-masing lift itu ini. Nah, masing-masing itu ini. Karena tadinya port 1 2 ini saya peruntukkan untuk ke spine. Cuman di lab ini kita nggak pakai spine. Lift aja, lift 1 2. Interface terus 34 ya. Description-nya tuh lift 02 PO1 bedanya dia di sini ke lift 1. Ya. Lalu kita bikin interface port channel. Kita pertama hidupkan fiturnya dulu ya, karena by default dia nggak bisa kalau nggak diaktifkan fitur LHCP-nya nggak bisa bikin port channel. PO1 description-nya tuh lift 02 PC biar kalau nggak gini jadi ATH 134 Pirli aja. Nah itu juga sama, interface PO1. Nah ini kita rubah ini kan. Nah begini. Nah terus kita masukkan switch port dulu. Nah terus kita masukkan interface 1, 3, dan 4 tadi akan kita masukkan ke dalam ini switch port dulu. Channel group 1 mode aktif. Oke, no shutdown. Ya. Interface 134 shutdown channel group 1 mode aktif. Ya, terus show interface status suspend ya, karena memang kayaknya belum di ini deh. Oke. Nah ini udah connected ya, udah connected. Oke ya, udah bundling ya, udah P artinya udah ke bundling di sininya kan, udah. Oke. Nah terus setelah kita bikin ini, kita bikin namanya di interface management. Nah jadi kita di sini mau pakai VPC di sini nih kita menggunakan peer keep alive namanya. Peer keep alive itu untuk apa namanya berkomunikasi antara lift 1 dan lift 2 agar saling sinkron. Sementara peer link ini untuk bertukar data informasi terkait VPC ya, entah itu trunking VLAN dan lain-lain. Nah di sini kita menggunakan VRF management untuk apa namanya keep alive-nya. Sebenarnya bisa pakai VRF apa aja sih, cuman kita biar lebih mudah kita pakai VRF management yang udah ada ya di sini. Nah ini kita pakai misalkan IP addressnya 100 ini buat memudahkan aja ya, kita pakai 30 biar nggak boros. Nah interface 0 IP addressnya 2/30. Oke shutdown, terus nanti kita bisa ya. Terus kita testing misalkan 100 102 VRF management. Oke udah dapet ya, harusnya di lawannya juga udah dapet. Oke udah dapet. Nah terus kita hidupkan namanya fitur
VPC kita nggak bisa config VPC. Kita bikin VPC domain misalkan 100 dah, biar kita merujuk kepada IP nya. Nah, kita bikin VPC 100. Nah, terus di sini habis bikin VPC domain, bikin namanya peer keep live. Destinationnya pakai IP manajemen lawan. Source-nya pakai IP kita sendiri, pakai VRAP management. Ini juga sama, peer keep live. Destinationnya, source-nya VRAP management. Ya, coba udah hidup belum? So VPC, dia di sini udah di keep live-nya udah live, cuma di sini peer link-nya belum dikonfig, jadi belum hidup. Oke, ini udah kayak gini. Terus kita peer switch, peer gateway, peer gateway. Oke, jadi untuk ini udah ya. Ya udah, terus lanjut kita ke interface tadi, interface PO1 tadi. Interface PO1 tadi switchport mode terang. Oke, habis itu VPC peer link. Nah, kan udah dibikin peer link ya. Nah, ini udah oke ya, adjacency-nya udah oke. Oke, ini udah oke, udah kebentuk ya. Di sini juga udah oke. Nah, di sini kita ini cukup sih sebenarnya sih. Jadi dia secara primary dia pakai ini apa namanya? Yang primary pakai lift 2, sementara yang secondary pakai lift 1. Ya, VPC role-nya. Ini dia dipilih secara otomatis. Oke, lanjut. Kita di sini mendefine VLAN. Kita config VLAN 10 misalkan. Terus kita namakan apa ya? Namakan misalkan Ubuntu 10 kan. 9.20 kita namakan Ubuntu 20. Nah, nanti di sini kita samakan juga. Bikin VLAN 10, VLAN 20. Oke ya, terus VLAN B. Oke, udah ada bentar, VLAN 20 kayaknya ini ya. Ya. Oke, ini juga belum nyangkut nih. Setelah kita jadi di mana namanya, di VPC ini sebagai peer link di ini dia ngelewatin semua VLAN. Ada VLAN 1, VLAN 10 dan VLAN 20 kan di sini. Nah, nanti baru kalau pas bikin yang ke bawahnya beda lagi. Ini kan yang ke sini ya peer link. Oke. Lanjut kita config yang di sini ada port 56, di sini 56 ke sini sama-sama ke host 1, 78 ke host 2. Berarti 56 ya, 56. Oke. Ini aja. Salah, sorry. Ini harusnya salah. Oke, terus interface PO 10 misal ya. Descriptionnya to host 01 ETH 156. Oke, tadi yang PO tadi kita namakan apa ya?
shutdown, switch port lagi, terus channel group 10 mode aktif. Oke. Nah di sini kita udah bisa nih bikin PO nya kan, udah buat, karena di sisi hostnya belum dikonfig, dia jadi suspend. Nah terus kalau di sini belum ada, kita bikin VPC 10. Nah jadi nanti ini udah kebentuk nih. Nah ini udah kebentuk, konsistensinya udah sukses, reasonnya sukses, cuman statusnya down karena di bawah belum dikonfig. Oke lanjut ya, terus bikin interface PO20, descriptionnya tuh host 02 PTH 178 ya, 178 ini juga sama nih. Switch port shutdown, terus show interface status. Oke, terus interface TH178, deskripsinya itu host 02 PO20. Mode aktif ya. Jadi di sini kita konfig tadi. Sekarang gantian yang hijau kan port 78, kita bikin PO20. Oke, habis itu nah udah kebentuk nih 20798. Jadi buat downlink ya. Terus interface PO20, VPC 20. Misalkan, terus interface PO20 switch port terang allow VLAN 20 gitu. Nah nanti ini kita copy saja biar cepat. Oke ya. Oke udah. Terus kalau ini udah di sisi sini udah dikonfig, VPC udah oke, udah ready nih. Nanti kita tinggal bikin interface VLAN. Oke, interface VLAN ya. Interface VLAN 10. Oh belum ada ya. Oke, interface VLAN. Nah ini kita harus update ini juga nih. Interface VLAN 10, IP address-nya 10.10.10.2 ya, /24 ya, /24 ya 2 ya. Nah nanti interface VLAN 10, IP address-nya 10.10.10.3.24. terus interface VLAN 20, IP address-nya 20.20. jadi dia nanti jadi gateway.
lanjut ya, karena di sini udah selesai. Kita lanjut ke sini. Kita tadi udah ngedaftarin apa namanya host. Kita keluarin dulu dari maintenance modenya. Setelah keluar dari maintenance mode, ini kita lanjut bikin namanya ini apa, distribute switch ya. Jadi distribute switch ini yang bisa digunakan untuk bikin LACP, karena kalau nggak ada ini nggak bisa bikin. Di sini hanya bisa bikin dengan vCenter. Kalau menggunakan XI biasa nggak bisa. Di sini nggak bisa dia bikin distribute switch. Dia cuma bisa bikin standar virtual switch. Oke, kita bikin aja. Nah, oke, ini uplinknya kita nggak usah banyak-banyak, satu aja cukup. Ayo kontrolnya disable. Create default port group nggak usah. Semacam switch virtual yang ada dalam XXI ya. Oke, setelah dibikin ini, nanti ini kan jadi uplink nih ya. Jadi uplink. Nah, topologinya tuh gini nanti. Oke, kita lanjut kayak gini, terus kita tambahkan host ya. Host dulu. Nah, kita tambahkan semua. Nah, oh iya sorry, sebelum itu kita bikin namanya port LACP ya. Ya, ini LACP nih. Pasif. Oke, ini kita bikin fast biar dia cepat. Kita bikin 4, jadi 4 ini nanti akan digunakan untuk masing-masing host ya. Oke, lanjut. Habis itu kita tambahkan ini dulu, manage hostnya. Oke, kita tambahkan keduanya. Nah, ini jangan dimasukin ke LAG karena dia masuknya ke port bridge tadi kan, sementara ini buat uplinknya. Nah, sebenarnya ini nanti semua host nanti bakal template-nya gini. Oke, nah ini biarin dulu karena kita belum ada konfigan VM. Kita diemin dulu ya, di loading. Nah, topologinya kayak gini. Nah, topologi kayak gini harusnya udah naik, belum naik ya. Nah, ini udah naik nih, jadi ini secara uplink dia udah naik. Nah, terus uplinknya ini perlu diketahui bahwa ini harus menggunakan namanya mode trunk karena dia ke atas pakai trunking, via trunking. Oke, habis itu kita bikin namanya buat downlinknya. Buat downlinknya itu masuknya ke mana ya? Configure LACP udah. Oh, masuknya ke sini. Ini ke sini, terus distribute port group. Nah, ini bikin port group teaming ya, pakainya developer atau teaming. Oh, belum ada ya ini. Oke. Nah, sebentar. Masuknya kemana ya?
harusnya bikin port group dulu ini, karena dia memang belum ada ininya kan, belum ada port group buat ke downlinknya. Bentar, saya agak lupa nih apa di sini ya bikin. Ini bukan di sini. Coba saya ulang lagi ke sini kali ya, manage host ya. Coba manage host, terus ke sini semuanya, terus ini udah oke, udah oke. Nah ini kan belum ada ya. Oh ini dia nih, bikin port group. Nah ini dia nih, ini buat downlink ke oke. Bikin downlink, nanti bikin static binding di sini, nggak usah banyak-banyak, bikin aja berapa ya, 2 atau 4 kali ya, atau sebenarnya 1 aja. Coba nanti bisa diedit. Nah ini VLAN tipenya oh iya, ini VLAN. Oh misalkan ini kita bikin buat VLAN 10 ya, VLAN 10. Oke. Harusnya ini dikasih nama VLAN 10 downlink ini harusnya. Oke, nah terus nanti dia di sini bikin lagi buat VLAN 20 downlink. Oke ya, ini bikin 4. Ini VLAN tipenya 20, jadi buat di assign ke VLAN ya. Oke, nah nanti di sini portnya bakal banyak, harusnya bikin 2 aja ya. Oke, sorry, ini harusnya bikin 2 aja cukup kok. Terus ini juga bikin buat 2 aja cukup, gak usah banyak-banyak, karena nanti Linuxnya cuma pakai 2 ini. Oke ya, ini udah. Oke, setelah itu kita bikin VM. Kita bikin VM di sini. Bentar, berarti harusnya VPC-nya udah hidup dulu nih, bentar. Nah, VPC-nya ini udah hidup nih. Oh. Oke. Oke. Nah, ini udah up ya, VLAN-nya udah up ya. Oke, showrun VLAN 10. Showrun interface VLAN 10. Interface VLAN 10 oh, fitur ya, VRRP ya. Oke. Interface VLAN 10 VRRP 10. Makanya apa ya, address 10.10.10.1. Nah ini aja. Terus preamp, priority-nya misalkan 110, atau di sini interface VLAN 10 VRRP 10, addressnya 10.10.1 preamp. Oke.
Oh iya, loading shutdown ya. Oke, udah hidup ya. Oke, udah hidup ya. Oke, ya di sini jadi pakai priority 10, pakai 20. Oke, gitu ya. Oke, ini udah hidup jadi master. Secara hierarki masternya ke situ. Oke, lanjut. Ini udah, terus kita lanjut. Kalau ini udah, lanjut ke bawahnya. Ke bawahnya kita ngedeploy Linux ya. Nanti Linux ini akan kita beri IP 10.10 sama 20.10. Oke, tapi sebelum itu kita testing dulu harusnya. Ping 10.10.10.1. Nah, hidup ya. 10.3. Oke, hidup ya, karena 10.3 kan punya dia. Nah, ini juga 23. Oke, dapat ya, udah cukup. Terus lanjut ke sini kita bikin namanya, nambahin host, add virtual machine. Oke ya, virtual machine misalkan kita beri nama Ubuntu 10 misalkan. Kita deploy di host 1. Nah, ini bikin storage-nya di sini. Terus kita next. Terus kita ganti jadi Linux, kita ganti jadi Ubuntu. Lanjut next. Terus nah di sini kenapa merah? Karena ini lazy zero, kita harus ganti tin provision. Oke, di CPU-nya oke begini, memorinya begini, cukuplah harusnya hot plug. Nah, dia biar bisa ditambah memori tanpa dimatikan VM-nya. Oke, lanjut. Nah, di sini networknya ini kita pilih yang kita bikin tadi, VLAN 10 downlink yang kita buat tadi tuh. Nah, kita bikin 2 karena buat redundancy kan. Terus kita mau bikin bonding. Nah, di sini kita juga pakai ke 10 lagi, yang 10. Oke ya. Terus di sini DVD-nya atau bootingnya pakai ISO file. Di sini kita udah ada OS Linux-nya di sini ya, file ISO-nya. Oke, lanjut kita centang connect at power on, karena kalau nggak dicentang ketika dia nyala nanti dia nggak akan ini, dia akan hidup. Oke ya, terus kita deploy yang di sini juga sekalian biar cepat. Ubuntu 20. Nah, ini Ubuntu 20. Kita deploy di host 2, kita pakai storage-nya. Lanjut next, kita ganti Linux, kita ganti Ubuntu ya. Lanjut, terus ini juga sama, kita ganti jadi tin provision. Di sininya juga memorinya centang di sininya. Nah, ini kalau di sini kita pakai yang 20. Nah, lanjut, terus di sini kita tambahkan lagi network adapter untuk yang VLAN 20 downlink. Lanjut, terus di sini kita pakai instalan yang Ubuntu juga. Kebetulan di kedua data store udah ada ya, biar mempersingkat waktu. Oke, ini udah kita deploy. Nah, terus kita jalankan dulu nih. Yang pertama kita hidupin. Nah, ini Linuxnya kita hidupin. Oke, udah hidup ya.
sama yang kedua, Linux kita yang kedua kita editing. Oke, jadi di sini Linuxnya udah booting dua-duanya. Nanti kita assign, kita di sini bikin interface bonding ya, nanti jadi interface yang secara fisik itu akan kita bundling jadi satu. Nanti di sininya akan LACP-an ya. Jadi di sininya itu ada dua port nanti di sini kepecah lagi. Ini video durasinya udah berapa menit ya? Udah hampir 30 menit. Bener-bener real, nggak pakai di cut ini. Oh iya, sama satu lagi kita belum config di sininya. Di sininya harus kita manage host dulu, kita masukkan LACP nya karena tadi belum kelar ya. Oke, ini lanjut. Nah, di sini dia di sini per ini Ubuntu 10 kita assign ke 10. Ubuntu 10 kita assign ke 10 downlinknya. Ubuntu 20 kita assign ke 20. Ubuntu 20 kita assign ke 20. Sip, next. Nah, ini harusnya udah apa ya, udah selesai konfigurasi di sisi VM-nya. Nah, nanti di sini tinggal dilihat berdasarkan apa ya namanya, port group kali ya, atau stepnya biar enak ya. Nah, jadi dia di sini untuk port downlinknya akses 9, kalau untuk uplinknya dia ngeterang ke atas gitu. Kelihatan nih dia di sini yang kepake Ubuntu berapa. Terus apa lagi ya kelupaannya, downlinknya ya, banyak banget ini, 10 masih ada lagi ya. Banyak banget ya. Oh, bentar, jangan-jangan banyak kan ini, sesuai yang dipakai. Nah, ini yang 10 ya. Nah, nanti di sini kita bikin namanya interface bond. Kita binding NS33 sama 34, ini kita pakai 802 ya. Terus di sini pakai 23. Nah, ini di sini fast ngikutin configan yang tadi kita create. Nah, ini kita kasih IP-nya kita kasih manual aja. Kan VLAN 10 ya. 024. Ini kita pakai IP 10.10.10.10. Gateway-nya 10.10.10.1 via RAP ya tadi ya. Name server nggak usah lah. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini kita kasih nama Rizky. Dah, ini aja. Oke. Loh,
install. Lanjut ke yang 20. Nah ini kita bikin bond sama juga. Ini sama layar 23,5. Oke, kita set IP nya. Ini 20/20/0/24 ya, 20/10 20/20/21. Oke, lanjut lanjut. Ini kita kasih nama sama aja deh biar nggak susah. Rizky ya. Oke, nah ini lagi diinstal, ini juga lagi diinstal, masih diinstal. Harusnya udah oke ya. Nanti di sini kelihatan untuk topologinya kayak gini. Nah, karena ini Ubuntu-nya belum hidup, tapi dia di sini udah assign ke downlink ini kan, couplingnya. Memang nge-lab ini cukup lama ya waktunya ya, udah mau sejam aja ini, 26 menit. Harusnya kalau install Linux ini nggak butuh waktu lama selama dia kalau connect ke internet. Kalau dia connect ke internet kan dia nggak update sistemnya tuh. Kalau ini enggak sih harusnya. Cuman karena memang yang dijalankan banyak juga sih, jadi komputer ini tuh bebannya tuh tinggi banget. Tapi di sini, oh iya, untuk port channelnya udah, VPC-nya udah up ya. Oh, ini juga port channelnya udah bundling semua nih. Udah bundling semua, berarti tinggal nunggu ini aja. Nah ini udah nih, kita reboot aja. Oke, yang Ubuntu 1 udah reboot, udah selesai install, tinggal Ubuntu yang kedua yang dulu.
Oke, yang ini udah hidup nih ya. Nah, oke, udah login ya. Kita cek IP-nya 10.10.10.10. Kita tes ping ke atas. Sebelum dapat ya. Ke diri sendiri udah dapat ya. Bentar, biasanya ada yang keliru. Bentar. Kita tes ping dari sisi sini deh. Gini nih, seorang yang terpakai PO10 membership ya. Oh oke, di sini belum switch port mode terang. Oke. Terus untuk PO20 juga sama. Oke. Jadi dia sini harus mode terang gini, kalau enggak dia nggak akan mau. Nah, sih nggak mau ya. Harusnya udah hidup ini. Mau ya. Nah, ada yang salah kayaknya. Nah, ini sebenarnya udah nih, terang alpha-VLAN ini udah dapat ini. Bentar, ping 10.10.10.10. Udah di notion semua kan ya portnya ya. Satu bisa, takutnya memang ininya bentar ada keliru di mana ya kira-kira ya. Oke, kayaknya ada yang keliru di sini. Jangan-jangan di sisi networknya ini nih. Tapi harusnya udah benar sih karena oke, ini masih blok ya, masih blok nih, belum hidup nih. Berarti kita harus kayak gini dulu, manage host, terus ini biasanya di sini begini nih, harus diulang. Nah, ini udah belum. Assign port ke 10, assign port ke 10, assign port ke 20, assign port ke 20. Nah, biasanya udah kayak gini, hijau dia. Nah, udah hijau nih. Coba ya. Aduh, banyak banget ya. Kurang dikit. Ini kenapa di sini balik mulu ya? Nggak mau kunci. Nggak butuh banyak sebenarnya.
apa karena elastik ya. Oke. Nah ini udah up ya si downlinknya ini ya. Nah kita sekarang tes, harusnya udah dapet ini. Oh masih belum ya. Belum dapet sih. Apa jangan-jangan di sininya ya? Bentar. Oh, apa jangan-jangan timing ini belum? Dia belum ketemu ininya kali ya. Aktif uplink. Nah nanti ini kita taruh bawah ini. Oke. Tembus belum ya pingnya ya? Udah tembus nih. Pingnya udah tembus ya ke 1. Ini juga ke ini juga harusnya udah dapet. Lihat dulu IPF-nya berapa? 20-20-10. Oke, ping 20-20-21. Oke, dapat ini. Nah, kalau ngeping ke 10 bisa nggak? Nah, dapat juga ini. Nah, berarti di sini dapat. Tuh, dapat kan dia ngeping ke situ. Oke. Jadi kesimpulannya dari sini bisa ngeping ke sini. Sini juga bisa ngeping ke sini. Ini udah bisa ngeping ke IP VRRP, udah bisa juga. Sekarang adalah kondisinya kita mau ngetesting ini terus-terusan ngeping ke sini atau ngeping ke IP virtual, IP VRRP, tapi dengan kondisi si switchnya ini di shutdown gitu. Oke. Misalkan ini ngeping ke 20-20-10 lah ya, biarin terus-terusan aja. Terus di sini ngeping ke 10-10-10 1 ke VRRP nya. Nah kan udah nih ya, udah up semua. Terus nanti kita bikin gini. Udah ya, dapat ya. Oke, dapat ya. Nah terus ini kita mau bikin si VPC nya ini yang tadinya primary, jadi kita matikan, kita reload. Copy RR. Nah, ini kita backup dulu. Copy running boot flash backup. LHCP record gini aja deh. Nah, nanti ini juga mau gue copy ke sini. Oke ya. Oke ya, ada ya. Oke ya. Oke ya, ada ya. Oke ya. Oke, sekarang ini gue coba untuk reload. Oke, ini reload nih. Nah, ini VPC-nya harusnya udah mati nih, harusnya. Nah, masih ya. Udah mati nih. Si lift 2 nya udah mati nih. Udah mati. Oke. Tapi untuk ngepingnya dari si Linux-nya ini masih jalan. Ini juga masih jalan. Gak ada kendala. Ini juga tetap up karena dia di cover sama si ini. Jadi ini ketika ini mati yang primary ini di handle sama ini semua. Jadi ini begini nanti. Cuman ininya masih hidup ya. Ini nanti dia di sini ada gini nih, ada lock kayak tadi.
VPC consistent block. Nah, ini VPC nya udah down nih, VPC nya down, tapi di sini ngepingnya tetap jalan. Nggak jalan ya dia, mati nih. Bentar, ini juga mati nih. Harusnya jalan sih, harusnya jalan. Bentar lu. Nah, hidup lagi nih. Dia ada sedikit ini apa namanya glitch, tapi dia hidup lagi VPC nya. Jadi ini kan router masih mati, router aktifnya, karena dia nggak bisa booting manual, nggak bisa booting otomatis, harus manual. Oke, terus ini masih mati ya. Terus aku mau cek apa lagi tadi ya. Artinya oke, masih hidup. Oke ya, sekian lab kali ini. Jadi kesimpulannya adalah kita nge-lab VPC, kita matiin si primary VPC nya, dan trafficnya tadi ada sedikit down terus up lagi, diambil alih oleh ininya apa namanya yang secondary, jadi master ya kan. Ini tadi secondary tapi beroperasi sebagai primary saat ini, sedangkan yang kedua memang sengaja belum kita hidupin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga memberi manfaat buat teman-teman yang menonton video ini, video yang cukup panjang ya.